Selamat datang di channel Laksus John, konten update dan akurat, jangan lupa like, komen dan subscribe. Soeharto atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan panggilan Pak Harto adalah Presiden Republik Indonesia yang kedua. Soeharto merupakan presiden yang paling lama menjabat yaitu 32 tahun. Pada saat itu, pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto banyak sekali penyimpangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan di berbagai bidang, seperti banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto maka Indonesia mengalami krisis ekonomi. Semua hal-hal yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto bisa dijadikan pelajaran untuk pemerintahan yang akan datang. Soeharto akan menjadi tokoh yang memiliki banyak cerita di masa hidupnya, baik itu tentang keluarga, Indonesia, dan masih banyak lagi. Bukan hanya itu, di mata dunia, Soeharto juga memiliki cerita yang fenomena. Simak ulasan berikut tentang biografi singkat Soeharto mulai dari masa kecil hingga menjadi presiden. 1. Masa kecil Soeharto. Soeharto lahir di Yogyakarta, lebih tepatnya di Desa Kemusuk, Argomulyo. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni tahun 1921. Ketika lahir, Soeharto bisa dikatakan sebagai keluarga yang kurang mampu. Soeharto adalah seorang anak yang lahir dari ayah yang bernama Kertosudiro dan ibu yang bernama Sukirah. Ayah Soeharto merupakan seorang petani di desanya dan seorang pembantu lurah dalam mengairi persawahan desa. Saat Soeharto belum berusia 40 hari, sang ibu menitipkan anaknya kepada kakek atau Mbah Kromo. Nama asli Mbah Kromo adalah Kromo Diryo, yang mana ia merupakan seorang dukun bayi yang membantu proses kelahiran Soeharto. Soeharto tinggal di rumah Mbah Kromo bisa dibilang cukup lama, sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun itulah, Soeharto bisa merasakan dan mendapatkan kasih sayang seperti dari orang tua yang diberikan oleh Mbah Kromo. Dari rumah Mbah Kromo juga, Soeharto bisa belajar berdiri bahkan sampai bisa berjalan. Saat masih anak-anak, Soeharto sering sekali diajak Mbah Kromo pergi ke sawah. Soeharto sangat senang karena ketika di sawah ia bisa bermain, membalik-balikkan, dan memberikan perintah kepada kerbau ketika membajak sawah. Soeharto lihai memberikan instruksi seperti maju, belok kiri, belok kanan, dan ia juga sangat suka bermain air dan mandi di atas lumpur. Selain itu, hal yang paling senang ia lakukan adalah mencari dan menangkap belut atau ikan. Oleh karena itu, sampai dengan masa tuanya, Soeharto masih sangat gemar atau memiliki hobi memancing ikan. Pada saat itu, orang tua Soeharto berpisah, kemudian ibu Soeharto, Sukirah, menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Atmopawiro dan memiliki 7 orang anak. Sedangkan ayah kandung Soeharto, Kertosudiro, juga menikah lagi dan mempunyai 4 orang anak. Setelah sekian lama atau kurang lebih selama 4 tahun Soeharto tinggal bersama di rumah Mbah Kromo, sang ibu, Sukirah, mengambil anaknya dan dibawa pulang ke rumah ayah tiri Soeharto, Atmopawiro. Terkadang beberapa kali, ayah kandung Soeharto datang untuk melihat keadaan anaknya. Hingga pada suatu saat, Soeharto sangat senang kedatangan ayah kandungnya karena dibawakan seekor kambing. 2. Pendidikan Soeharto. Saat berusia 8 tahun, Soeharto baru masuk sekolah dasar, tetapi ia beberapa kali pindah sekolah. Sekolah pertamanya, di sekolah dasar atau SD Puluhan, Godean. Namun, ketika ibu dan ayah tirinya pindah rumah ke Kemusuk Kidul, maka Soeharto juga pindah sekolah ke sekolah dasar SD Pedes. Atas dasar kekhawatiran Kertosudiro ayah kandung Soeharto akan masa depan anaknya, maka ia menitipkan Soeharto kepada keluarga Prawiro Wiharjo yang bertempat tinggal di Wuryantoro, Purwodadi, Jawa Tengah. Prawiro Wiharjo merupakan suami dari adik Kertosudiro atau adik ipar Kertosudiro. Prawiro Wiharjo merupakan seorang mantri tani dan ayahnya adalah seorang pengusaha yang sudah terkenal yaitu Sutwikatmono. Saat tinggal bersama bibi dan pamannya, Soeharto sangat senang karena sering diajak ke sawah oleh pamannya sehingga ia perlahan-lahan bisa mengerti seluk-beluk tentang dunia pertanian. Untuk melanjutkan ke sekolah menengah pertama atau SMP, Soeharto memilih untuk pulang ke kampung halamannya di Kemusuk. Sekolah menengah pertama atau SMP Muhammadiyah di Yogyakarta, merupakan lembaga pendidikan yang dipilih oleh Soeharto setelah tamat sekolah dasar atau SD. Untuk menempuh jarak ke sekolah, ketika berangkat dan pulang sekolah, Soeharto menggunakan sepeda yang hampir rusak.
Setelah tamat dari SMP, Soeharto ingin sekali melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah atas atau SMA. Namun, karena keadaan ekonomi keluarga dan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh orang tuanya, membuat Soeharto harus mengurungkan niatnya itu. Soeharto sempat mendapatkan 2 surat panggilan kerja yang terjadi pada sekitar tahun 1939. Surat pertama merupakan surat panggilan dari bank dan surat kedua merupakan surat panggilan dari lembaga ketentaraan. Dan akhirnya yang dipilih oleh Soeharto adalah berkarir di dunia militer. 3. Pernikahan Soeharto. Saat berusia 26 tahun, Soeharto menikahi Siti Hartinah yang berusia 24 tahun. Istri Soeharto merupakan putri dari Sumoharjomo, Wedana di Wuryantoro. Sumoharjomo juga merupakan seorang pegawai Keraton Mangkunegaran, Surakarta. Pernikahan Soeharto dan Siti Hartinah terlaksana pada tanggal 26 Desember tahun 1947 dan dilaksanakan di Solo. Sebenarnya, Soeharto dan Siti Hartinah saat di Wuryantoro sudah saling mengenal satu sama lain sejak masih anak-anak. Soeharto termasuk orang yang pemberani, bahkan ia pernah dipuji oleh Siti Hartinah karena keberaniannya itu. Keberanian yang dilakukan oleh Soeharto ialah, berani masuk ke dalam pekarangan rumah kewedanan hanya untuk menggoda Siti Hartinah. Ketika masuk ke pekarangan, Soeharto selalu memetik bunga sehingga ketika ada bunga yang rusak maka Siti Hartinah akan bilang kalau pelaku yang merusak bunga adalah Soeharto. Pernikahan yang terjadi antara Soeharto dan Siti Hartinah memberikan 6 orang anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berikut nama anak-anak Soeharto: Siti Hardijanti Hastuti, Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Haryadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Istri Soeharto mempunyai hubungan yang sangat baik dengan wartawan, sehingga bisa dikatakan Siti Hartinah atau Ibu Tin, sangat akrab dengan wartawan. Para wartawan akan segera hadir jika diminta oleh Ibu Tin di Jalan Cendana, Jakarta. Sebelum menulis berita, setiap wartawan akan diberikan pesan oleh Ibu Tin, jangan sampai salah ya dalam meliput acara Pak Harto. Titik. Hal itu dikarenakan pada saat itu, semua liputan dan hasil wawancara, lebih banyak dengan tulis tangan atau mencatat langsung. Istri sekaligus ibu dari 6 anak Soeharto meninggal pada tanggal 28 April tahun 1996. Berdasarkan keterangan keluarga, Ibu Tin meninggal karena menderita penyakit jantung. Ibu Tin disemayamkan di Astana Giri Bangun, Karanganyar, Jawa Tengah. 4. Karir militer Soeharto. Sebelum memulai karir politiknya, Soeharto menjadi anggota dari lembaga ketentaraan yaitu TNI, Tentara Nasional Indonesia. Soeharto diangkat menjadi anggota TNI pada tanggal 5 Oktober tahun 1945. Saat menjadi anggota TNI, Soeharto diberikan tugas memimpin pasukan untuk melawan aksi-aksi militer Belanda yang berusaha untuk kembali menjajah Indonesia. Pada tanggal 1 Maret tahun 1949, nama Soeharto semakin dikenal oleh banyak orang karena ia berperan penting dalam serangan untuk menguasai kota Yogyakarta. Kesuksesannya dalam menguasai Yogyakarta tidak bisa lepas dari peran dan perjuangan masyarakat Indonesia dalam melawan pihak Belanda. Meskipun yang memimpin serangan ini Soeharto, tetapi penggagas dari serangan ini sebenarnya adalah Raja Yogyakarta, Gubernur, Militer, dan Menteri Pertahanan, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Soeharto berhasil menjadi seorang tentara dengan pangkat Brigadir Jenderal dan memimpin Komando Mandala yang bertugas untuk merebut kembali Irian Barat. Komando Mandala dilaksanakan pada tahun 1961, dan dari Komando Mandala ini Soeharto mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yaitu bisa berkenalan dengan Mayor Ali Murtopo, Kapten LB Murdani, dan Kolonel Laut Sudomo. Ketiga orang itu merupakan orang-orang yang memiliki peran penting dan strategis. Soeharto mendapatkan kenaikan pangkat setelah selesai menjalankan tugas di Irian Barat dan kembali dari Indonesia Timur. Pangkat yang diperoleh Soeharto adalah Mayor Jenderal, dan oleh Jenderal A.H. Nasution, ia ditarik ke Markas Besar ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bukan hanya itu, pada tahun 1962, Soeharto mendapatkan kenaikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. ABRI khususnya Angkatan Darat di tahun 1965 mengalami perpecahan atau konflik internal. Konflik internal ini disebabkan adanya paham nasakom nasionalis,
agama, komunis yang digagas oleh Soekarno, sehingga membuat TNI AD terpecah menjadi dua kubu, pertama, kubu sayap kiri, dan kedua, kubu sayap kanan. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 orang jenderal. Kelompok yang menculik dan membunuh 6 jenderal itu mengaku sebagai kelompok gerakan tanggal 30 September atau G30 SPKI. Semua kejadian itu terjadi begitu cepat hingga muncul surat perintah tanggal 11 Maret Super Semar dari Presiden Soekarno yang berisi tentang pemberian kewenangan dan mandat kepada Soeharto untuk mengambil dan menentukan segala tindakan supaya permasalahan ini terselesaikan dan dapat memulihkan keamanan dan ketertiban. Sejak dikeluarkannya surat perintah tanggal 11 Maret atau Super Semar oleh Soekarno, jabatan Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib dipegang oleh Soeharto. Pada tanggal 27 Maret tahun 1968, Soeharto dilantik oleh MPRS untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dengan pelantikan ini, maka menjadi tanda lahirnya masa pemerintahan Orde Baru. 5. Karir politik Soeharto sebagai Presiden Orde Baru. Sebenarnya Soeharto mulai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1966, tetapi baru dilantik oleh MPRS pada tahun 1968. Dengan kata lain, Soeharto baru sah menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua di tahun 1968. Pada awal menjadi Presiden Republik Indonesia, Soeharto belum mempunyai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sejak tahun 1973 hingga 1998, barulah Soeharto mempunyai wakil. Wakil Presiden pertama pada kepemimpinan Soeharto ialah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pada masa pemerintahan ini, Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan I. Masa kerja pada Kabinet Pembangunan I adalah tanggal 6 Juni tahun 1968 sampai tanggal 28 Maret tahun 1973. Pada masa pemerintahan ini, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban dijabat oleh Jenderal Maraden Panggabean. Jenderal Maraden Panggabean, pada saat itu juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 1. Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Setelah selama 5 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, baru pada periode kedua, Soeharto memiliki Wakil Presiden Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono. Pada kepemimpinan ini, Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan II, dan masa kerja kabinet tersebut ialah tanggal 28 Maret tahun 1973 sampai 29 Maret tahun 1978. Pada Kabinet Pembangunan II, Menteri Luar Negeri dijabat oleh Haji Adam Malik yang di mana beliau akan menjadi Wakil Presiden di periode ketiga kepemimpinan Soeharto. Namun, pada tahun 1977, Adam Malik digantikan oleh Syarif Tayeb. Penggantian menteri ini dilakukan karena pada tahun 1977, Adam Malik diangkat menjadi Ketua MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2. Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Haji Adam Malik. Setelah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Ketua MPR DPR RI, maka pada tahun 1978, Adam Malik dipercaya oleh Soeharto untuk mengemban jabatan Wakil Presiden Indonesia. Pada masa pemerintahan ini, Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan III, dengan masa kerja mulai dari tanggal 19 Maret tahun 1978 sampai tanggal 19 Maret tahun 1983. Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban dijabat oleh Sudomo. Dalam kabinet ini ada nama yang cukup terkenal sampai saat ini, yaitu B.J. Habibie. Beliau di dalam Kabinet Pembangunan II menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. 3. Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah. Di dua periode sebelumnya, Wakil Presiden yang dipilih Soeharto merupakan mantan seorang menteri di kabinet sebelumnya. Namun, pada Kabinet Pembangunan IV, Soeharto memilih Wakil Presiden bukan dari mantan menteri, yaitu Umar Wirahadikusumah. Kabinet Pembangunan IV ini mempunyai masa kerja yang dimulai dari tanggal 19 Maret tahun 1983 hingga tanggal 22 Maret tahun 1988.
Jenderal Sudarmono yang di dalam Kabinet Pembangunan 4 menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Di periode berikutnya, beliau dipercaya oleh Soeharto untuk menjadi Wakil Presiden. Pada kabinet ini, Panglima ABRI Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dijabat oleh Jenderal L.B. Murdani. 4. Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sudarmono. Sudarmono menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang keempat di masa kepresidenan Soeharto. Soeharto dan Sudarmono membentuk Kabinet Pembangunan 5. Kabinet ini memiliki masa kerja mulai dari tanggal 23 Maret tahun 1988 sampai tanggal 17 Maret tahun 1993. Di dalam Kabinet Pembangunan, B.J. Habibie menjabat kembali sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jaksa Agung Soekarton Marmosujono digantikan oleh Singgi SH setelah beliau meninggal dunia. 5. Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Wakil Presiden kelima pada masa kepemimpinan Soeharto ialah Tri Sutrisno. Pada masa pemerintahan ini, nama kabinet yang digunakan ialah Kabinet Pembangunan 6. Kabinet ini mempunyai masa kerja dari tanggal 17 Maret tahun 1993 hingga tanggal 14 Maret tahun 1998. Pada kabinet sebelumnya, Jaksa Agung dijabat oleh Singgi dan pada kabinet selanjutnya, Kabinet Pembangunan 6, Singgi dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk kembali menjadi Jaksa Agung. 6. Presiden Soeharto dan Wakil Presiden B.J. Habibie. Pada Kabinet Pembangunan 7, masa kerjanya hanya dalam hitungan bulan, yaitu tanggal 14 Maret tahun 1998 hingga tanggal 21 Mei tahun 1998. Hal ini dikarenakan Soeharto mengundurkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh B.J. Habibie. Sekian, semoga manfaat, jangan lupa subscribe, dan terima kasih.